memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah. Di antara konsekuensi beriman kepada Allah dan beribadah kepadanya adalah tunduk kepada hukum-hukumnya, rela dengan syariatnya, dan kembali kepada kitabnya dan sunnah Rasulnya. Ketika terjadi perselisihan pendapat, perselisihan dalam hal-hal prinsip, perseteruan, perselisihan dalam hal darah, harta, dan hak-hak lainnya. Karena sesungguhnya Allah adalah hakim dan kepadanyalah hukum diputuskan. Maka kewajiban setiap hakim adalah memutuskan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, dan kewajiban rakyat adalah meminta agar permasalahannya diputuskan sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dalam kitabnya maupun sunnah Rasulnya. Allah berfirman dalam kaitannya dengan hak penguasa, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil." Quran Surah An-Nisa, ayat 58. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa, ayat 59. Lalu Allah menjelaskan bahwa iman itu tidak dapat bertemu dengan tindakan meminta hukum kepada selain apa yang diturunkan Allah. Firman Allah, "Alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا." Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tagut, padahal mereka telah diperintah mengingkari tagut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Quran An-Nisa ayat 60. Sampai kepada firman-Nya, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu foma anfusihim harjan mimma qadaita wa yusallimu taslaman." Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surah An-Nisa, ayat 65. Allah meniadakan iman dan menguatkan hal itu dalam bentuk sumpah terhadap orang yang tidak memutuskan hukum kepada Rasul-Nya dan rela dengan hukumnya, serta menyerah kepadanya dengan sepenuhnya, sebagaimana dia juga menghukumi kafir, zalim, dan fasik terhadap para penguasa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Waman lam yahkum bima anzalallahu faulatika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Al-Ma'idah, ayat 44. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Al-Ma'idah, ayat 45. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Al-Ma'idah 47. Kita wajib memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah dan berhukum kepadanya dalam segala perselisihan, pendapat ijtihadiyah antar ulama. Kita tidak boleh menerima pendapat mereka kecuali apa yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah tanpa fanatik terhadap mazhab tertentu atau memihak kepada seorang imam, juga dalam berperkara di hadapan hakim dan dalam semua persengketaan masalah hak. Tidak saja dalam masalah-masalah pribadi, sebagaimana yang ada di negara-negara yang mengaku berlandaskan Islam, sebab Islam adalah satu kesatuan, tidak terpisah-pisah. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu idkhulu fis-sami kafata. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Al-Baqarah ayat 208. Dan ayat, apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Al-Baqarah ayat 85. Demikian juga, para pengikut mazhab hendaknya mengembalikan pendapat-pendapat para imam mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu apa yang sesuai dengan keduanya mereka ambil, dan apa yang menyelisihi keduanya mereka tolak tanpa fanatik atau memihak. Apalagi dalam perkara-perkara akidah, sebab para imam mewasiatkan demikian, dan demikianlah mazhab mereka secara keseluruhan. Maka, siapa yang menyelisihi hal ini berarti ia bukan para pengikut imam tersebut, meskipun mengaku pengikut mereka. Inilah yang disinyalir Allah dalam firman-Nya, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhnahum arbaban min dunillahi wal masih." Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. At-Taubah ayat 31. Ayat di atas tidaklah khusus bagi orang-orang Nasrani, tetapi juga bagi mereka yang melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka. Karena itu, barang siapa menyelisihi apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, yakni dengan memutuskan hukum di antara sesama manusia dengan selain yang diturunkan Allah, atau mencari hukum tersebut karena mengikuti hawa nafsu dan keinginannya sendiri, maka berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dan iman dari lehernya, meskipun dia mengaku sebagai seorang mukmin. Hukum orang yang memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah. Allah berfirman, "Waman lam yahkum bima anzalallahu faulatika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Al-Maidah ayat 44. Dalam ayat yang mulia di atas, Allah menegaskan bahwa memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah adalah kekufuran. Kekufuran tersebut bisa merupakan kekufuran besar yang menyebabkan keluar dari agama, dan bisa kekufuran kecil yang tidak mengeluarkan dari agama. Hal itu sesuai dengan keadaan sang hakim. Jika dia meyakini bahwa memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah tidaklah wajib, dan ia bebas memilih dalam hal hukum, atau melecehkan hukum-hukum Allah, dan meyakini bahwa hukum selain dari perundang-undangan dan peraturan buatan manusia lebih baik daripadanya, dan bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang, atau dia menginginkan dengan memutuskan hukum berdasarkan selain apa yang diturunkan Allah agar disenangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka ini adalah kekufuran besar. Dan jika ia meyakini kewajiban untuk memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, dan dia mengetahuinya dalam perkara ini, tetapi dia berpaling daripadanya, sedang dia mengakui bahwa dia pantas mendapat hukuman, maka dia adalah orang yang bermaksiat dan termasuk kekufuran kecil. Namun, jika dia tidak mengetahui hukum Allah dalam perkara tersebut, padahal dia sudah berijtihad dan berusaha keras untuk mengetahui hukum tersebut, lalu dia salah dalam memutuskan hukum, maka ia berhak mendapat satu pahala atas ijtihadnya dan kesalahannya diampuni. Hal di atas jika dalam memutuskan hukum yang sifatnya kasuistik atau sesuai dengan kasus tertentu. Akan tetapi dalam persoalan hukum yang sifatnya umum, maka persoalannya menjadi berbeda. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, jika seorang hakim memutuskan hukum yang sifatnya umum dan menyangkut dian kaum muslimin, lalu dia menjadikan yang hak sebagai yang batil, dan yang batil menjadi yang hak, yang sunnah sebagai bid'ah, dan yang bid'ah sebagai sunnah, yang ma'ruf sebagai mungkar, dan yang mungkar sebagai yang ma'ruf, melarang apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, serta memerintahkan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, maka ini adalah jenis yang lain, yang hanya Allah, Rabb semesta alam, yang akan menghukuminya, sesembahan segenap Rasul, penguasa di hari pembalasan, dan baginya lah segala puji, di dunia maupun akhirat. Allah berfirman, lahul mukru wa ilaihi turja'un, baginya lah putusan hukum,
dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Al-Quran Al-Qasas, ayat 88. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Quran Al-Fath, ayat 28. Maka barang siapa yang menyelewengkan syariat Islam dan menjadikan undang-undang buatan manusia sebagai penggantinya, maka ini adalah pertanda bahwa dia berpendapat bahwa undang-undang tersebut lebih baik dan lebih maslahat daripada syariat Islam. Dan tentu tidak diragukan lagi, ini adalah kekufuran besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari din atau agama dan bisa menggugurkan tauhid. Wallahu alam bisyawab.